Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ayu Amalia Syamsuddin dengan NIM 11.012.006 dari jurusan Hukum Ekonomi Syariah kelas A, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Negeri Islam Alauddin Makassar. Kali ini saya akan membahas terkait tugas akhir yang diberikan oleh dosen pengampu saya, yaitu Bapak Suryadi SHMH dalam mata kuliah alternatif penyelesaian sengketa. Adapun bentuk tugas yang diberikan oleh Bapak Suryadi SHMH yaitu bagaimana cara penyelesaian sengketa dalam sebuah ilustrasi seperti ini. Namun sebelumnya, saya ingin menjelaskan kepada teman-teman terkait bagaimana dan apa sebenarnya alternatif penyelesaian sengketa itu. Untuk itu, tetap stay di video ini. Jadi teman-teman, alternatif penyelesaian sengketa adalah suatu bentuk penyelesaian sengketa di luar pengadilan berdasarkan kata sepakat atau konsensus yang dilakukan oleh para pihak yang bersengketa, baik tanpa ataupun bantuan para pihak ketiga yang bersifat netral. Nah, cara apa saja yang ditempuh untuk melakukan penyelesaian sengketa? Penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui sebuah lembaga pengadilan atau kerap dikenal dengan jalur penyelesaian sengketa litigasi. Namun dapat juga melalui sebuah lembaga mediasi seperti lembaga arbitrase, dan hal ini dikenal juga dengan penyelesaian sengketa di luar pengadilan, yaitu non-litigasi. Kali ini kita akan membahas terkait alternatif penyelesaian sengketa yang dihubungkan dengan ilustrasi yang diberikan oleh Bapak dosen saya, yaitu Bapak Suryadi SHMH sebagai berikut. Gongyo dan Jisoo adalah aktor dan aktris papan atas yang sedang naik daun, yang digandrungi oleh banyak masyarakat Konoha. Salah satu rumah produksi, yaitu Marvel, yang terkenal dengan series Azab, berencana membuat sebuah film romance yang berjudul Cintaku Mekar di Galdan dengan pemeran utama yaitu Gongyo dan Jisoo yang akan berperan sebagai mahasiswi dalam rangka menggarap kegiatan milad. Marvel kemudian mengikat kontrak dengan Gongyo dan Jisoo untuk film tersebut dengan bayaran sebesar 50 miliar beri. Namun, di tengah pembuatan film, terjadi masalah di mana Jisoo ternyata juga masih terikat kontrak dengan rumah produksi lain dalam sebuah series yaitu Jemuran Putus. Nah, dihadapkan pada pengambilan gambar di waktu yang bersamaan, sehingga Jisoo tidak hadir atau Jisoo lebih memilih untuk hadir dalam pengambilan gambar di rumah produksi lain dan tidak datang pada pengambilan gambar di film Marvel. Marvel yang dirugikan menganggap Jisoo tidak profesional dan mengakibatkan kerugian yang mencapai puluhan miliar karena akan berdampak pada deadline pembuatan film. Akan tetapi sangat riskan untuk mengganti pemeran utama karena pembuatan film ini sudah mencapai 70%, artinya sudah mau selesai. Marvel akhirnya menjatuhkan pemotongan honor dari 50 miliar beri menjadi 25 miliar beri. Akan tetapi Jisoo keberatan dan mengancam tidak akan melanjutkan proses pembuatan film jika benar honornya akan dipotong. Akan terjadi perselisihan antara Marvel dan Jisoo. Bagaimanakah penyelesaian sengketa antara Jisoo dan Marvel? Ayo, bagaimana? Berikut kita urai pembahasannya. Yang pertama, sebelumnya kita harus tahu dulu sebenarnya perjanjian atau kontrak itu apa dan kenapa kontrak itu dapat mengikat antara Jisoo dan Marvel. Perjanjian adalah salah satu sumber perikatan. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia kerap kali melakukan perjanjian dimanapun dan kapanpun, disengaja maupun tidak disengaja. Perjanjian pada dasarnya adalah suatu hubungan yang terjadi antara pihak yang satu dengan pihak yang lain.
Dalam pasal 1313 KUH Perdata dijelaskan bahwa suatu perjanjian adalah suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Suatu perjanjian adalah semata-mata untuk suatu persetujuan yang diakui oleh hukum. Persetujuan ini merupakan kepentingan yang pokok di dalam dunia usaha, namun tidak dapat dipungkiri dalam dunia perfilman juga terdapat perjanjian-perjanjian seperti itu, atau persetujuan-persetujuan yang harus dijalani untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan di masa yang akan datang. Perjanjian sebagai suatu kontrak merupakan perikatan yang mempunyai konsekuensi hukum yang mengikat para pihak, yang pelaksanaannya akan berhubungan dengan hukum kekayaan dari masing-masing pihak yang terikat dalam perjanjian tersebut. Maka dari itu, Jisoo dan Marfil telah menandatangani kontrak yang mengikat satu sama lain dan diakui oleh hukum. Namun, terjadi masalah atau perselisihan di mana Jisoo tidak hadir dalam pengambilan gambar pada film Marvel dikarenakan masih terikat kontrak dengan rumah produksi lain. Hal ini merupakan wan prestasi. Apakah itu wan prestasi? Artinya tidak memenuhinya kewajiban yang telah disepakati dalam perikatan tersebut. Terjadinya wan prestasi mengakibatkan pihak lain atau pihak lawan yang wan prestasi merasa dirugikan. Oleh karena pihak lain dirugikan akibat wan prestasi tersebut, maka pihak yang telah melakukan wan prestasi atau Jisoo ini haruslah menanggung akibatnya atau hukuman berupa penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perjanjian. Dengan demikian, pada dasarnya ganti kerugian itu adalah ganti kerugian yang timbul karena debitur melakukan wan prestasi. Debitur di sini adalah Jisoo dan kreditur adalah Marfil. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka menurut teori perjanjian kerja, situasi ini dapat dianalisis bahwa kondisi tersebut sudah memenuhi syarat pembuatan perjanjian kerja. Dikatakan sudah memenuhi syarat apabila sudah memenuhi syarat sah perjanjian kerja dan kontrak kerjasama yang dilakukan secara tertulis di hadapan notaris dan sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Maka dari itu, akibat hukum yang diperoleh yaitu memotong honor Jisoo yang awalnya sebesar 50 miliar beri menjadi 25 miliar beri. Upaya penyelesaian sengketa wan prestasi pada perjanjian kontrak kerja antara Jisoo dan Marfil, yaitu dalam proses penyelesaian wan prestasi di pengadilan diberlakukan penyelesaian berdasarkan hukum acara perdata, sebagaimana penyelesaian perkara-perkara perdata lainnya. Hal ini berarti dalam proses penyelesaian dapat dikenakan ganti rugi maupun sita jaminan apabila memang diperlukan atau dilaksanakan sita sebagaimana yang diatur dalam pasal 227 HIR. Dalam hukum Indonesia dikenal ada dua cara penyelesaian sengketa wan prestasi, yaitu melalui jalur non-litigasi dan litigasi. Penyelesaian sengketa melalui jalur non-litigasi merupakan penyelesaian sengketa atau penyelesaian perkara hukum yang dilakukan di luar pengadilan. Seperti dalam kasus penyelesaian sengketa antara Marfil, rumah produksi film, dan Jisoo terkait kontrak pembuatan film Cintaku Mekar di Galdan. Terdapat beberapa opsi penyelesaian sengketa yang dapat dipertimbangkan. Terdapat beberapa metode penyelesaian sengketa alternatif atau Alternative Dispute Resolution atau ADR yang dapat diterapkan. Antara lain, yang pertama, ada mediasi. Proses mediasi dapat dilakukan untuk mencapai kesepakatan antara Marfil dan Jisoo, dan ada mediator independen dapat membantu para pihak untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan. Yang kedua, ada arbitrase,
Jika mediasi tidak menghasilkan apa-apa, para pihak dapat memiliki untuk melanjutkan atau melakukan arbitrase. Dalam arbitrase, sengketa diselesaikan oleh satu atau beberapa orang arbiter yang diperoleh oleh para pihak dan menghasilkan sebuah putusan arbitrase. Yang ketiga, ada negosiasi. Para pihak dapat mencoba untuk penyelesaian sengketa melalui negosiasi langsung atau tawar-menawar terkait pemotongan upah Jisoo dari 50 miliar beri menjadi 25 miliar beri. Negosiasi dapat dilakukan secara informal antara pihak atau melalui perantara atau menggunakan perwakilan atau pengacara. Nah, yang keempat ada konsoliasi. Metode konsoliasi melibatkan para pihak ketiga yang memberikan saran kepada para pihak untuk mencapai kesepakatan. Nah, itulah tadi penjelasan saya terkait tugas akhir mata kuliah alternatif penyelesaian sengketa. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan, dan sampai jumpa di video tugas-tugas berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!